pada tim saya ingin meminta sini saya adalah tim survei yang kami hormati Pak Yadi, kemudian Ibu Nika, Pak Riki, Pak Arif yang belum kenal udah banyak bodor sama Ibu Anak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan dan lebih baik lagi keadaan sekolah kita ya. Amin. Kemudian juga alhamdulillah dengan kehadiran pengurus Yayasan Al-Balia, Yayasan Al-Balia, Al-Balia itu Pak Martin yang sekaligus dalam kesempatan ini saya minta hadir pembinaannya nggak bisa hadir lagi malam sebagai kepala sekolah yang kami hormati, para guru-guru, ibu guru, bapak guru, alhamdulillah itu Bu Ika dengan Pak Yadi. Dan di sini ada Mas Kiki dan Mbak Ana. Syukur alhamdulillah bahwa pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari Yayasan Marga Al-Balia, yaitu untuk memperoleh izin operasional pendidikan sekolah dasar SDIT Hasan Al-Banna. Kami juga terima kasih nih sambutannya ya, yang penuh dengan semangat. Kalau mewahnya enggak, semangatnya salah. jauh dari bawah. Banget. Semangat saya kali alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kami hormati untuk keluarga kita. Harapan kami tentunya nanti pada saat BAP kita memenuhi kendala yang berarti sehingga nanti akan lebih cepat ya untuk izin operasionalnya dan memang Tahun depan. Dan mudah-mudahan pada saat nanti izinnya sudah terbit, pesan saya satu, jangan kemudian pendidikan ini menjadi ladang bisnis. Jangan kemudian mentang-mentang sudah izin ini terbit, nanti malah jadi menyulitkan bagi warga sekitar yang ingin sekolah di sini. Terutama untuk yang mungkin yatim, duafa, tapi kalau untuk yang masyarakat menengah ke atas monggo sih. Gede-gedenya. Karena memang tadi untuk meningkatkan kualitas tadi memang harus didukung dengan dana. Tapi jangan kemudian menyulitkan bagi warga yang tidak mampu. Jadi nanti kita akan melihat, nanti kita lebih biasa 2 tim ya, yang dari tim Pak Arif itu akan lihat dari yang kemarin yang di upload, di optimis, kemudian bekasnya sama atau tidak, atau mungkin ada kekurangan. Memang pada saat melihat di komputer kadang-kadang kan suka kelewat katanya. Jadi begitu lihat dokumennya mungkin kemarin nggak kelihatan nih, kelihatannya benar gitu lihat di laptop, begitu lihat dokumennya ternyata ada yang salah. Mungkin kalau lebih bagus lagi melihat dari sisi kesehatannya itu ada Permenkes 1489 tahun 2008. Kalau untuk rasio putra 1:40, untuk putrinya 1:25. Nah, pilih yang mana? Coba dulu yang tadi Permendiknas tadi sesuai dengan itu. Kalau misalnya sekarang jumlah siswanya berapa, yang putra putri berapa, berarti harus menyediakan jambannya sesuai dengan itu. Nah, kemudian juga yang saya lihat nanti terkait dengan PTK-nya itu nanti harus dipegang juga Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik bagi guru SD dan SMP. Bagi guru kelas SD itu wajib jurusannya adalah PDSD. Nah, bagaimana Bu nanti kalau ada yang PAI, PKN dan sebagainya? Nama Mbak itu dari kepala sekolah ke yayasan. Sekolah ini. Mau tetap di sini atau mau disekolahin maka dari yayasan? Atau mau gimana? Walaupun PAI mungkin karena ini SDIT, ya jadi kan ada muatan lokal tentang keagamaan, jadi bisa. Tapi tidak bisa menjadi guru kelas. Kalau guru kelas wajib untuk PDSD. Kalau kepala sekolah satu aja, nanti akan diperkuat dengan surat izin memimpin. Setelah izin terbit nanti ada proses masih panjang lagi. Setelah
izin terbit nanti ada pembuatan MPSN, syaratnya banyak. Tentunya melampirkan izin operasional dari yang dikeluarkan oleh BPNPKSP. Setelah itu kemudian buat akun Dapodik. Setelah buat akun Dapodik, kemudian kepala sekolah buat surat izin memimpin. Pak Yadi, setelah buat surat izin memimpin, nanti semua PTK itu pendiri dan tenaga pendidikan, mulai dari guru, PU, kepala sekolah itu membuat formulir PTK untuk dimasukkan ke Dapodik. Nah, di situ ada lampirannya KTP, KK, ijazah. Nah, makanya tadi berupa tadi ijazah itu tadi. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dinas. Setelah dimasukkan, barulah input yang lain. Termasuk tadi kalau tadi itu bisa diinput sendiri. Tapi kalau untuk CTK harus sendiri. Jadi itu saja. Nanti kita akan bicarakan lagi. Mungkin setelah selesai akan dibacakan lagi hasil BAP-nya Pak Arif selaku ketua tim. Bagaimana nanti temuannya, mudah-mudahan bisa cepat dilengkapi. Kemudian rekomendasi dari dinas pendidikan cepat terbit. Kemudian nanti dikejar lagi tinggal Pak Arifnya. Ini rekomendasi dari distrik sudah keluar, bagaimana izin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi. Oh, enggak, itu lokasi lahannya itu semua. Iya. Sampai atas ya. Sampai ini. Ini masjid itu luasnya berapa yang dipakai? Kalau yang bangunan sih Ada 300. Lebih. ini aja yang 300 saja itu yang ini yang kosong, masih tanah kosong. Oh iya. Iya. Ya udah. Nggak apa-apa. Biasanya kalau WJ itu Sudah terbungkus lagi. Beda ya, bodinya juga ya. Sekol. Orang Sunda mah sekol. Apa dia? Berisi, padat berisi. Sekol, padat berisi. Kemudian menulis, kemudian praktek. Tingkatan level daya serap tertinggi adalah semuanya sampai praktek gitu. Jadi lab itu adalah untuk memperkuat daya serap siswa, gitu kurang lebih. Terus kemudian, nah nanti dilihat isi silabus atau kurikulum. Yang dimaksud lab di SD itu apaan aja? Tentunya kan bukan bikin ini sendiri, jalur sendiri, tapi jalurnya memperkuat daripada teori-teori itu, ya kan? Iya, kalau nggak salah. Kalau misalnya di SMP ya, mungkin ada fisika. Fisikanya teori tentang sebagaimana biasa kami akan membacakan hasil pemeriksaan baik sarana maupun prasarana dan diadministrasi agar mungkin nanti harus dipenuhi misal mau pemohon yaitu SDIP SMA banyak. Yang pertama harus menampilkan adalah satu akte pendirian yayasan alamat awal hingga akhir, gampang ya. Kepengenasan ya. Hilang enggak? Enggak ada. Oh, ada. Yang bagian. Dua, sistem evaluasi dan sertifikasi siswa, guru dan kepala sekolah. Ya. Nanti kalau nggak paham tanya Bu Koreandik, Korean itu masuk gitu ya. Jangan lupa sambil bawa boyo. Siap. Ya, halaman depan. Oh, cover ya, cover rekening. Ya, atas nama yayasan ya. Dan saldo terakhir atas nama yayasan dengan jumlah saldo harus sesuai dengan total daftar biaya operasional sekolah untuk 1 tahun ini. Ya. Jadi gini, jadi kita bikin pemasukan dulu. Pemasukannya dari mana aja, ya. Kemudian pengeluarannya untuk apa aja, kan kelihatan kan? Ya. Nah itu di situ saldonya 0 atas minus apa istilahnya apa lebih, ya. Di situ saldo itu kan selisih antara pemasukan dengan pengeluaran. Lalu kemudian kalau SPP itu dimasukkan ke pemasukan, ya. Pemasukan pengeluarannya untuk biaya guru, bayar listrik, misalnya biaya sampah dan sebagainya, operasional, ATK, ya, itu masukin ke pengeluaran. Terus pemasukannya tadi mulai dari donatur masukin, ya kan, biaya anak sekolah dan lain-lain, ya. Nah itu dimasukin ke pemasukan. Nah nanti dilihat tuh, ya,
neraca keuangannya. Ya. Nah nanti kelihatan dari situ, ya. Sehingga muncullah biaya operasional. Ya. Biaya operasional itu ada yang dimasukin ke rekening, ada yang enggak. Misalnya siswa baru datang, ya kan, baru juga dicatat, udah buat habis buat dulu, nggak sempat masuk ke tabungan. Jadi yang tadi itu memperkuat daripada buku tabungan. Ya. Kenapa buku tabungan ini nggak sesuai dengan biaya operasional? Dijelasin di yang neraca tadi gitu ya. Nggak mungkin lah misalnya minus gitu karena ada donatur tadi. Ya, oke. Kemudian surat rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan. Ini nanti jadi kelurahannya mau kecamatan nggak paham rekomendasi gimana. Ya, ya surat rekomendasi. Nanti kita kirim Oke kok. Kelurahan ada kecamatan ya. nanti kita kasih ya. Ya. Nanti kita kasih contohnya di print, kasih tahu Pak bentuknya kayak gini loh gitu ya, daripada puyeng-puyeng kita jelasinnya. Kemudian 5 surat keabsahan data dengan stempel yayasan atas nama Bapak Martin Islami ya. Ini namanya Islami berat, kalau nggak Islami repot ya. Jadi surat keabsahan data dengan stempel yayasan ya, atas nama Bapak Martin Islami. 6. Surat pernyataan kepala sekolah akan mengangkat guru PGSD ya, kepala sekolah harus ini surat pernyataan dan sementara 10.000. Terus kemudian 7. Surat keterangan sedang aktif kuliah untuk guru yang masih kuliah. Surat keterangannya dari mana? Dari kampus yang sendiri ya, dari kampus terkaitnya bahwa dia sudah kuliah dari UT ya, terus yang tadi ada lagi itu. Kemudian 8. Surat pernyataan akan menyediakan UKS ya. Enak ini mah pernyataan doang. Difotoin. Bisa bangun dulu. Ya Bu. Tapi kan pesawat harus ke depannya kan kita ini kan. Nanti Itu kan penting juga kan ruang-ruang itu. Ya ruang UKS, datang lagi Pak. Iya. laboratorium. Tanpa bilang langsung. Kemudian ya, kita tangani ketua yayasan atau pembinanya Pembina boleh ya. atau ketua pengurus ya. Gitu. Kemudian 9. Penyekatan ruang kepala sekolah, guru dan TU. Nah, diskat nih kepala sekolahnya di mana ya, kemudian gurunya di mana, ini TU-nya di mana. Ini harus difoto. Ini mah bukan surat pernyataan, keenakan surat pernyataan ya. Ada real. Tapi kalau kita sih kan kita mengutamakan silaturahim, jadi bareng-bareng. Ini standarnya begitu. Pokoknya wajib. Islami banget Iya. itu Pak. Iya. Argumen ini Islami. Ya, bikin sekat, kepala sekolahnya di sini, terus guru ya, di proporsional. Guru juga harus ada mejanya, cuma ruangan doang. TU-nya berapa orang? Baru satu. Operator doang. Ya. Oh, wis. Satu mah selipinnya di dapur. Bajai di dapur. Ya, dari sini kasih zona TU. Ya. Ini kata ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah itu kalau meja kepala sekolah itu harus gede. Ya Bu, presiden aja gede, ya lebar gitu ya. Nanti kalau ada siswa apa orang tua murid datang kan di bawahnya karismanya muncul. Kalau ruang kecil harusnya kecil, ya Bu ya. Kursi putar ya. Nah Kursi putar kursinya, kayak udah Pak. nanti ada Ibu Koryandik ya kan, nanti diterima gitu. Jadi representatif kelaunan tapi ini membuat pelang keterangan nama ruangan, nah di situ ya. Setiap Kepala sekolah berjejer ya, kepala sekolah, terus ruang guru TU karena satu ruangan di sini ya. Terus UKS-nya di mana? Situ. Iya paling mungkin di ruang itu. Ya, Angkat tempat tidur dari mana? mana? Nah, harus ada tempat tidur. Harus ada tempat Ada tidur. tempat tidur bayi. Ya,
Lumayan buat istirahat nanti kalau ngantuk-ngantuk. Bobo, guru yang bobo. Guru yang Terus pintar kemudian kayaknya kita ruang lab kasih pelang nama ya. Setiap kelas ada pelang namanya. Menyediakan bendera PGRI dan bendera yayasan di ruang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu diapit oleh bendera PGRI dan Iya. bendera yayasan. Bendera yayasan ada kayak gimana nih? Lambang. Iya, Oke, kayaknya. lambang. Tapi nanti insya Allah Bendera NU kalau enggak. Adanya saudara Palestina. Saudara Kalau Palestina. Muhammadiyah. Ya. Iya, Kayak gitu ya bendera yayasan. nanti saya bikin gitu kan. Logo yayasan, logo bendera. Warnanya apa? Yes. Soalnya belum ada di ADART-nya. Saya yakin belum ada kan? Belum ada. Belum. Harus bikin merubah ADART dulu. Iya. Ujuk-ujuk ada bendera. Dasar hukumnya apa? Ya lah. Ya udah ini di sini aja. Ya. Soalnya ada bendera itu nggak ujuk-ujuk, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya di ADART ya. Nggak boleh. Bikin aja stempel, sablon, nggak bisa begitu, ya kan? Ya itu mah diobrolin lagi dengan pengurus yang lain. Ya udah PGRI aja lah sama bendera merah putih, ya. Surat pernyataan akan membangun tiang bendera. Memang jangan surat pernyataan. Wajib. Minimal harus foto. Surat pernyataan itu kan janji saya kan. Janji utang itu. Menyediakan, coret-coret. Menyediakan, ya. Menyediakan dipoto ntar. Siap. Nggak usah sesudah, nggak usah sebelum. Buang-buang energi. Sesudah. Foto dia kalau perlu lagi upacara. Ya. Kan keren tuh, ada Pak Martinya. Dulu ada di sini. Panik nih, saya lagi jadi Pembina upacara. Karena dulu cenah sekarang pandemi jadi nggak upacara. Saya foto. Dulu ada di sini yang bendera. Nah, gara-gara guru si MB susah. Frustasi. Coba udah 2 tahun awal ganti Bekas pensiun. juga masih ada bekas itu. Bekas bolongan itu tuh. Ya pokoknya harus kirim lagi. Baik. Itu kan tiang doa, makanya ya kenapa kita wajibin harus ada. Jadi tidak bisa diwakili oleh surat pernyataan. Karena bendera itu sendiri bagian dari edukasi. Terus menyediakan yang benar dan podium. Podiumnya harus siapin. Ya, Podium buat upacara. iya. Iya, buat khutbah doang. Mereka kan berdiri di atas. Dibandingkan peserta. Iya. Maksudnya Suka podium ini kali ya buat berdiri gitu ya? Iya. Jadi podium meja gitu. enggak. Kayak tangga buat berdiri ini ya, buat upacara gitu. Oh ya, siap. Sebagai pembina, ya. Jadi dia menyediakan podium upacara. Ya. Udah lah, nggak ada lagi. Sedikit, banyak sedikit, alhamdulillah. Ih, ketemu 13 nih. Tanda nggak baik. Semuanya. Cuma 13. Tambah lagi nak. Nah kemudian di lain hal mengenai WC, toilet ya harus disediakan, jangan bersatu dengan masjid ya. Karena itu nggak bisa diakui sebagai bagian dari sekolah. Itu adalah ruang publik, ya kan? Itu ya motor satu-satu buat guru. Amin. Amin. Aminnya paling kenceng. Kasih daftar gaji, kasih lihat daftar gaji. Gaji dulu Pak dinaikin. Oh ya, Tiga surat digit. pernyataan akan menaikkan gaji guru dari UMR. Stapel ada. Mau nggak ada surat? Bikin gini dan covernya itu laporan perbaikan hasil berita acara pemeriksaan izin pendidikan oleh tim teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan DPPS Kabupaten Bogor di SDIT Hasan Albana pada tanggal sekarang tanggal 21 Desember. Terus halaman pertamanya kata pengantar ya. Ya kata pengantar alhamdulillah bahwa kami akhirnya nyampe juga di TKP setelah
lama kami memprosesnya hampir saja kami Curhat. ceritanya. Itu kepanjangan itu ya Pak. Curhat menolak curhat ini. Ya gada-gadi yang Curhat. Oke begitu karena pengarangnya. Kemudian lembar pengesahan. Nah pengesahannya ini ada ibu ya dimasukin ya lembar pengesahan tanda tangan Bu Pak Yadi, Bu siapa Bu? Budi. Bu Suryati Ningsih sama Bu Ika Surti Ningsih ya. Di lembar pengesahan tuh ya. Nah nanti kemudian yang ketiganya nanti kan bisa tanda tangan ibu-ibu nih ya. Kemudian yang lembar ketiganya yaitu lembaran BAP yang tadi fotokopi ya. Kemudian yang lembar selanjutnya adalah pemenuhan yang tadi, misalnya tadi SK-nya masukin situ, rekomendasi masukin situ, terus yang bendera fotonya ya, syukur lagi apel lah minimal, upacara nggak ada apel ya kan. Kemudian ruang kepala sekolahnya difoto ya, fotonya, terus kemudian pelang namanya difoto ya. Nah udah selesai semua, dijilid ya, di-scan. Nah scanannya itu setelah dapat tanda tangan dari ibu, dari Pak Yadi, di-scan, di-upload ke Optimis ya. Nah yang hard copy-nya tadi, nah itu sebagai lampiran untuk mengajukan surat rekomendasi izin operasional ya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Itu dilampirin bahwa kami telah di BAP dan kami telah memenuhi apa yang menjadi kekurangan kegiatan BAP ini ya kan. Nah itu nanti rekomnya terbit, nah rekomnya diupload lagi ke Optimis ya. Nah setelah rekomnya di Optimis, nanti informasikan kepada Mas Kiki atau saya ke Bu Ana, karena kepala sekolah yang perempuan kepada Teh Ana ya, kasih tahu Bu Ana apaan ini Bu Ana, kami telah mengupload rekom. Kemudian setelah itu nanti kita proses izin penerbitannya gitu. Gampang kan? Insya Allah. Nanti kalau itu saya tinggal WA aja Pak Arif. Ya, coba tolong ini kan lagi. Capek saya dijelasin. Nah, gitu aja. Jadi tapi sifatnya sekarang paperless ya. Nanti format suratnya di mana tanya Pak Yadi atau Bu Ida. Mudah-mudahan segera dipenuhi. Dan tahun 2022 udah dapat izin operasional. Itu kan silaturahim dengan Ibu Surti Ningsih. Oke, demikianlah dari kamu, dari Bu Ika, apa namanya? Tambahan yang di Optimis kita juga minta. Oh iya, yang udah Optimis dijilid ya. Kemudian benar, Jadi 2 juta. 2 jilidan Kasih kasih sampai buka. tadi laporan masuk BAP. Yang CBAP tadi. Perbaikan itu. Perbaikan. Udah perbaikan kan? Yang sudah perbaikan. Nah, ya demikianlah dari kami hasil audit pembicaraan yang telah kami sampaikan. Semoga dapat segera dipenuhi oleh yayasan Marga Alia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.